Hai semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Devi. Di video kali ini aku mau sharing how to start declutter. Karena aku dapat requestan ini dari beberapa videoku sebelumnya. Gimana sih cara declutter? Apa tipsnya untuk memulai declutter? Jadi hari ini aku mau sharing 7 tips dari aku untuk mulai declutter. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Yang pertama adalah start now. Seperti biasa, kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita harus mulai. Aku selalu sharing tentang start now ini di beberapa video aku, baik itu untuk gimana caranya memulai hidup minimalis atau gimana caranya budgeting. Itu kita harus start now, kita harus mulai, karena kalau nggak mulai ya kita jalan di tempat. Jadi mulai aja dulu. Buat kalian yang mau belajar atau mau tahu lebih dalam tentang gaya hidup minimalis, kalian bisa cek minimalism playlist aku akan taruh linknya di bawah. Jadi untuk memulai declutter juga sama, kita harus mulai sekarang, mulai aja dulu. Jadi masuk ke tips yang kedua adalah start easy atau mulai pelan-pelan aja, nggak usah lebay, nggak usah terlalu geradak geruduk, langsung pengen declutter satu rumah, langsung pengen ngebersihin satu rumah, nyingkirin semua barang. Saran aku saran aku start easy, slow down, pelan-pelan aja. Karena apa? Kita harus merasakan proses dari declutter itu. Karena sometimes declutter can be so overwhelmed. Jadi kadang kita itu berhenti karena kita terlalu overwhelmed sama declutter itu. Mungkin di awal ya, kalau misalnya kita terlalu frugal atau kita terlalu semangat di awal kita semangat. Tapi setelah kita melewati beberapa waktu, misalnya kita dari kamar, terus kita mau ke dapur, karena kita udah terlalu heboh di kamar, akhirnya pas sampai di dapur, kita udah gak semangat itu karena kita udah terlalu overwhelmed sama declutter kita di kamar. Ya ampun, ternyata barang gue di kamar banyak banget yang harus dikeluarin. Ternyata gue punya banyak banget barang yang gak penting. Dan itu menyebabkan kita akhirnya gak jadi declutter di dapur karena kita udah terlalu, udah deh cukup hari ini cukup. Percaya atau enggak, kalau kita udah stop di situ karena misalnya kita terlalu heboh, itu membuat kita tuh kemungkinan gak jadi declutter. Jadi tuh kita kayak menunda yang akhirnya gak tahu kapan kita akan declutter lagi. Start easy, pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya sambil kita ngelihat bener-bener apa barang ini kita butuhin atau enggak. Jadi aku saranin jangan mulai dari sentimental items atau barang-barang yang memberikan nilai sentimental ke kalian dengan kenangan-kenangan yang banyak. Itu jangan, karena biasanya jadinya kita merasa bahwa kita butuh barang-barang tersebut dan kita tentunya nggak mau melepaskan barang dengan nilai sentimental semudah itu. Terus kalian bisa mulai juga dari tempat yang either ya kalian sering pakai atau justru yang jarang kalian pakai. Tapi kalau aku lebih saranin dari tempat atau ruangan yang paling sering kita pakai dulu. Kenapa? Karena kita terbiasa melihat barang-barang di situ. Kita tahu barang-barang apa yang kita punya di tempat yang biasa kita pakai itu. Misalnya aku mulai dari kamar. Karena aku tahu barang-barang di kamarku, jadi itu lebih mudah proses declutteringnya. Karena aku tahu barang mana yang aku pakai dan barang mana yang cuman ada di kamarku tanpa pernah aku pakai. Barang-barang yang just in case. Nah, itu bisa keluar kalau misalnya kita declutter dari tempat yang sering kita pakai terlebih dahulu. Terus juga, ini biasanya terjadi saat kita declutter ya. Kita merasa kehilangan. Jadi ini namanya loss aversion. Jadi saat kita mau mendeclutter barang-barang kita, kita merasa kita akan kehilangan barang tersebut. Padahal itu adalah sebenarnya trik di otak kita yang membuat kita merasa kayak gitu. Padahal sebenarnya kita harus ganti mindset kita gitu loh. Bahwa sebenarnya kita itu bukan fokus ke kehilangan ya, tapi kita fokus ke gainingnya. Gaining apa? Gaining dari barang-barang yang kita simpan. Kita bisa menggunakan barang itu dengan lebih baik. Kita bisa mendapatkan nilai yang lebih besar dari barang-barang yang kita simpan. Jadi bukan cuma sekedar kita kehilangan barang yang kita lepas. Dan kalau kita bisa ganti mindset kita, sebenarnya barang yang kita lepas pun itu kita nggak kehilangan loh. Karena justru barang itu mendapatkan nilai lebih di orang lain yang membutuhkannya. Daripada di kita, dia nggak dapat nilai apa-apa. Tapi saat kita kasih ke orang yang membutuhkan, barang itu gaining nilai mereka, akhirnya ya tidak sia-sia seperti kalau misalnya cuma kita simpan di dalam rumah kita. Yang ketiga adalah, yang tadi aku bilang di awal, mulai dari most used room atau dari ruangan yang paling sering kalian pakai. Karena ini akan mempermudah proses kita dalam decluttering. Jadi kita nggak buang-buang waktu
waktu atau buang-buang tenaga untuk decluttering barang-barang yang nggak kita kenal. Kalau misalnya kita mulai dari tempat yang nggak kita pakai dulu. Jadi ini sih tips dari aku pribadi ya, karena ada orang juga yang senangnya mulai dari ruangan yang justru jarang dipakai, karena katanya toh ruangan itu kan nggak dipakai, jadi akan lebih gampang untuk pilih-milihnya. Padahal kalau menurut aku, dari tempat yang jarang kita pakai, kita akan nemuin hal-hal yang udah lama kita nggak sadar kalau misalnya ada di situ kan. Itu akhirnya membuat kita kayak, ya ampun ternyata ada ini, ternyata ada ini. Jadi proses berpikir kita akan lebih lama, karena barang-barang itu biasanya akan jadi kayak most in case barang, ya nggak? Jadi itu lama banget mikirnya. Sedangkan kalau di tempat yang sering kita pakai, itu biasanya udah ketahuan banget. Ini aku pakai, baju ini aku pakai, celana ini aku pakai, yang ini aku nggak pernah pakai, aku cuma simpen. Yang ini aku pakai, ini enggak. Itu lebih gampang untuk nyisi-nyisihinnya gitu, untuk bedainnya. Karena ini berhubungan dengan tipsku yang keempat adalah make pile atau buat tumpukan-tumpukan. Tumpukan apa aja? Kalau aku pribadi, aku ada 3 tumpukan. Yang pertama adalah yes, yaitu adalah barang-barang yang memang aku pakai. Jadi ini pakai ya, bukan just in case barang, bukan. Yang kedua adalah no ini adalah barang yang mau aku kasih. Jadi beberapa kalian juga nanya di videoku sebelumnya, gimana sama barang-barang yang kakak declutter, apa dibuang atau dikasih kemana? Kalau aku pribadi, aku emang dari dulu nggak nyimpan sampah. Kalau memang aku punya barang rusak, aku biasanya langsung buang. Atau aku loakin. Aku nggak nyimpen barang yang udah tau rusak, terus aku berpikir bahwa nanti akan aku benerin. Enggak, aku emang nggak nyimpen barang yang nggak dipakai. Jadi barang yang aku punya, biasanya barang yang masih bisa dipakai. Artinya adalah barang yang aku nggak mau pakai lagi, masih bisa dipakai sama orang lain. Jadi biasanya aku kasih ke teman, keluarga, atau ya biasanya sih kalau di Filipina ini aku kasih ke asisten rumah tangga, atau ke driver, atau ke tukang kebun. Intinya orang yang aku tahu mereka butuh dan masih bisa pakai barang-barang aku. Kenapa nggak dijual? Pernah coba mau jual, tapi kalau cuma mau jual baju, itu effort yang dilakuin untuk ngejual sama hasil yang didapat itu nggak sebanding buat aku ya. Jadi aku lebih milih mending dikasih aja. Kalau untuk barang-barang yang emang nilainya ya nggak terlalu besar. Tapi kalau untuk misalnya kayak elektronik atau furniture, pokoknya barang-barang yang besar, yang mau dikasihnya juga susah, itu bisa dijual. Jualnya kemana? Kalau aku paling gampang ke Facebook Marketplace. Aku udah nyaman banget di situ. Biasanya aku sama suamiku jual apapun di situ. Prosesnya cepet, gampang, kita bisa ketemuan, bisa COD dan segala macamnya lebih gampang daripada kita jual di marketplace yang lain. Nah, yang terakhir adalah pile maybe. Jadi tadi tuh no itu kan yang bakal aku kasih. Kalau maybe ini aku punya satu tumpukan atau satu kotak kontainer yang isinya adalah barang-barang yang kayaknya bakal kepake. Walaupun aku nggak yakin, tapi aku kasih waktu. Jadi misalnya aku kasih waktu 6 bulan atau 1 tahun. Kalau misalnya dalam 1 tahun aku nggak ambil barang dari situ, artinya ya barang itu memang tidak aku butuhkan. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun aku ada ambil sesuatu dari situ, aku nggak masukin barang yang udah aku ambil itu ke dalam kotak itu lagi. Tapi artinya kan aku pakai. Jadi dalam 1 tahun itu barang yang stay di dalam pile maybe itu artinya barang yang akan aku kasih ke orang atau aku jual. Yang kelima adalah focus on what we want to keep. Jadi fokus sama barang-barang yang mau kita simpan aja. Jangan kebalik. Karena biasanya saat kita declutter, kita itu punya mindset kita fokus ke barang-barang yang mau kita buang. Sebenarnya dari arti declutter sendiri, yes, betul. Kita mau membuang atau menyingkirkan barang-barang yang kita pakai. Tapi proses declutter ini akan lebih mudah kalau misalnya mindset kita itu adalah menyimpan atau kita mencari barang-barang yang memang mau kita pakai. Karena kita pasti udah tahu ya di otak kita bahwa kita bakal pakai celana jeans ini, kita bakal pakai jaket ini. Jadi kita nggak fokus dengan pertimbangan kayak gini, bakal dipakai nggak ya? Kayaknya nanti kalau ada acara bakal enggak, karena kita cuma simpen barang yang emang kita suka gitu loh. Yang setiap kita ambil baju itu lagi yang kita ambil. Setiap kita butuh celana itu lagi yang kita ambil. Setiap kita butuh rok itu lagi yang kita ambil. Itu akan mempermudah dan mempercepat proses decluttering. Itu dari pengalaman aku sendiri. Kalau misalnya kita fokus ke hal-hal yang mau kita kasih ke orang, itu akan lebih lama, lebih ribet, intinya kayak gitu. Jadi coba ganti mindset kita untuk fokus ke barang-barang yang kita mau simpan, bukan ke yang kita mau kasih. Tips declutter yang keenam adalah, ini udah banyak dibahas dan aku senang banget sama tips ini, yaitu adalah one in one out. Artinya kalau kita membeli suatu barang atau kita mendapatkan suatu barang yang mau kita simpan, kita harus mengeluarkan satu barang
untuk mengganti. Jadi artinya apa sih, kayak itu kayak setiap barang di dalam rumah kita kan punya tempat. Ya enggak? Jadi kalau misalnya kita mau naruh barang lagi masuk ke dalam rumah kita harus sediain tempat dong. Yang artinya kita harus keluarin barang dari dalam rumah kita untuk naruh tempat baru untuk barang baru kita itu. Ya kan? Ngerti kan? Jadi ini membantu kita untuk keep balance dan juga ini membantu kita untuk kita tidak mengulang declutter. Jadi kalau di video aku yang tentang how to start atau gimana caranya mulai menjadi seorang minimalis, aku di situ bahas untuk buy right. Jadi kita nggak mau ngulang proses decluttering ini lagi dong, gitu. Karena proses ini kan overwhelming, capek, belum kalau barang-barang sentimental itu berhubungan sama hati. Jadi kita nggak mau ngulang proses itu lagi. Jadi prinsip ini sangat membantu kita untuk membalancekan itu. Jadi anggaplah, misalnya kita punya barang yang terhitung ya, misalnya kita punya 100 item. Kalau misalnya kita mau bawa satu, kita nggak bisa jadi 101, tapi kita harus tetap 100. Artinya kita harus jadiin barang di rumah kita 99 dulu, baru kita masukin satu barang baru jadi 100 juga. Intinya kayak gitu. Ini membantu kita banget untuk ya membalance sih kalau aku gitu ya. Jadi supaya nggak numpuk terus. Karena kadang kita mikir, cuman satu kok, cuman beli kaos satu kok. Kita cuma mikirnya cuma satu, tapi kita nggak sadar bahwa itu terus bertumpuk dan bertumpuk. Masuk ke tips ke-7 yang terakhir, ini baru kita bahas tentang sentimental items. Tadi kan aku bilang bahwa jangan mulai dari yang sentimental items, karena itu akan berat. Tapi saatnya misalnya sudah tiba, kita sudah siap untuk mendeclutter atau melihat kembali barang-barang sentimental itu, saran aku adalah digitalize your sentimental items. Jadi kan itu digital. Kalau aku sukanya apa? Foto. Karena foto itu memorinya kecil. Selain kecil, aku bisa simpen di cloud alias di awan-awan. Aku nggak perlu simpen itu di dalam CD, dalam hard disk, dalam flash disk. Nggak, aku simpen itu bahkan di awan. Nggak ada barangnya. Tapi saat aku mau lihat, aku bisa tetap lihat. Dan aku masih bisa dapat kenangan itu dengan nilai yang sama menurut aku ya. Jadi aku nggak merasakan perbedaan saat aku ngelihat barang yang memberikan nilai sentimental itu dengan aku melihat fotonya. Aku masih tetap ingat kenangan-kenangan, memori-memori yang ada dari barang tersebut tanpa aku perlu nyimpen. Karena jujur deh, pasti dari kita banyak banget nyimpen barang itu yang sentimental item. Dulu aku jujur sampai sekarang masih punya surat ucapan ulang tahun, ucapan ini, ucapan itu, dan juga surat-surat waktu aku kuliah, aku masih simpen. Padahal kalau dipikir untuk apa gitu loh. Orangnya aja udah gak tahu kemana gitu kan, suratnya juga udah gak kepake. Jadi ngapain disimpen? Tapi ya itu aku dulu. Jadi aku ngerti gitu, maksudnya ada barang-barang yang emang membuat kita tuh nginget hal-hal tertentu yang kebanyakan biasanya kita inget-inget yang indah, tapi ya buat apa gitu kalau misalnya barang itu juga cuma akan ngumpulin debu di rumah kita. Tapi ini balik lagi ke kalian, makanya saran aku adalah mulai itu sesuai dengan kesiapan kita. Jadi kalau kita emang belum siap ya udah nggak apa-apa. Minimalism itu nggak ada lomba, nggak ada cepet-cepetan, nggak ada siapa punya barang paling sedikit, nggak ada. Jadi tetap sesuaiin sama kebutuhan dan kesiapan kalian aja. Jadi gitu aja video hari ini, semoga kalian terbantu, kalian makin semangat untuk mendeclutter barang kalian. Kalau kalian suka dan terinspirasi dengan video ini, jangan lupa kasih thumbs up kalian, dan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.